Tapi pasti nanti nyari pembenarannya itu dari Al-Quran. Kayak gitu sering banget mereka. Oke, tadi udah diingetin, kalau gitu kita kembali. Ya, teman-teman ikhwan fillah, saya kasih tahu sekali lagi, saya ingatkan, inilah cara orang agar umat Islam itu murtad. Keluar dari Islam, lalu menuhankan utusan Tuhan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa saya sebutkan Nabi Isa alaihissalam? Karena mereka dengan terang-terangan menyebutkan itu Nabi Isa alaihissalam. Yang saya maksud ini menjadi penguasa atau menjadi mayoritas. Karena kapan mayoritas mereka? Ini contoh, kita kembalikan lagi ya. Oh ya, Bang Ucok, izin saya. Gini ya layarnya, bukan gini ya. Oke, nah, bukan gini sih sebenarnya, tapi udahlah biarin. Bentar, saya maju dulu. Tadi kan sudah kita sedikit bahas. Ini tentang judulnya ini ya, tadi. Mukmin bertanya, mengapa Isa dianggap Tuhan? Ingat ya, dari judul ini pun sudah penggiringan opini. Ikhwan fillah, kenapa penggiringan opini? Karena di dalam Islam itu justru sudah dibantah kalau dia itu bukan Tuhan. Al-Quran ada banyak ayat yang tegas menyebutkan nama tersebut, nama Nabi Isa alaihissalam, dan posisinya kalau dituhankan itu hukumnya apa? Al-Maidah ayat 17, Al-Maidah ayat 72, Al-Maidah ayat 73. Itu Allah menghukumi orang yang menuhankan Nabi Isa itu kafirun, yaitu orang kafir. Gak ada pertanyaan. Nah, dia membuat kalimat seperti ini. Mukmin bertanya, mengapa Isa dianggap Tuhan? Oke. Kalau dia mau ngambil perspektif dalam pandangan Kristen, ketika kita mempertanyakan kepada mereka, kan berarti terjadi dialog. Dan pernyataannya itu lemah sih. Kalau kita bahas, kita buka, tadi kan kita sudah bahas. Keyakinan Isa adalah anak manusia, ini sudah dibahas. Bahwa kalau dalam perspektif Islam, bahkan dia mengutip surah Al-Ikhlas ayat 3, lam yalid wa lam yulad, gitu kan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, hukumnya kafir, menuhankan Nabi Isa dan sebagainya. Itu sudah kita bahas. Lalu dia mencari melegalkannya dari versi Bible-nya sendiri. Oke, tadi sudah kita bahas. Nah, mereka menganggap dia Tuhan, salah satunya adalah mengutip dari contoh keajaiban yang dilakukan atau mujizat yang dia lakukan. Ketika dia katanya di sini berjalan di atas air kan, menenangkan badai dan sebagainya, itu dia salah satu dari ketuhanannya gitu. Ini kan sesuatu yang dipaksakan menurut saya. Kenapa dipaksakan? Pertama, dalam perspektifnya Islam, Kristen, dia sama-sama mengimani juga kalau dia seorang nabi, kan gitu. Dia seorang nabi, itu poin pertama. Kedua, yang namanya para nabi itu bisa melakukan mukjizat. Dan ketika para nabi melakukan mukjizat, bukan nabinya yang hebat, tapi Tuhannya yang mengutus para nabi itu yang hebat. Para nabi itu hanya pelaku untuk membuktikan kalau dia itu utusan Tuhan. Jadi mujizat yang dilakukan oleh para nabi itu bukan untuk membuktikan kalau dia itu sebagai Tuhan, tapi untuk membuktikan kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Nah, ini juga kemarin saya bahas. Oh, istilah sebagai anak Tuhan katanya. Nih kita bahas ya. Ini pelan-pelan. Ini juga kemarin dalam perspektif Yahudi, perspektif Kristen itu berbeda istilah kata anak Theos atau Bnei Elohim. Dan itu ternyata rujukan mereka itu bukan dari Yahudi, karena dalam pandangan Yahudi itu bukan dalam pandangan Yahudi, Bnei Elohim itu bukan Tuhan. Arti kata anak yang sesungguhnya, sebenarnya ada kedalaman dari istilah anak hal ini yang kadang tidak dipahami oleh banyak orang. Istilah anak sehubungan dengan Allah tentu tidak berbicara secara jasmani. Dalam hal ini umat Muslim dan Nasrani setuju bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Makna istilah anak yang sebenarnya ialah, oke, kita lihat. Ini pandangan mereka ya. Nanti dia mengutip juga ayat Al-Quran. Itu masalahnya, itu pembodohannya. Oke,
Satu, katanya, makna istilah anak sebenarnya adalah satu, berasal dari, kalimat yang berasal dari. Oke. Istilah anak menyatakan sumber, karena anak berasal dari orang tuanya. Isa adalah sepenuhnya manusia. Ia lahir dari proses kelahiran sebagai manusia. Isa memiliki ibu, yaitu Maryam. Namun Isa juga berasal dari Allah. Karena ia di proses kelahiran. Karena itu, proses kelahiran Isa sangat ilahi. Aduh, aing mah kadang-kadang kehel. Ia lahir dari ruh Allah melalui perawan Maria. Surah Al-Anbiya ayat 91. Yaitu Bunda Maria, Bunda Allah itu dari versi Katolik. Yang ada juga yang sampai mengkultuskan dia juga bagian dari Tuhan. Tapi itu sudah tidak ada alirannya yang diyakini sebagai Bunda Allah katanya. Itu ada. Itu kan versi mereka itu banyak sekali. Nah, coba kita pahami ya, Ikhwan Fillah semua. Ini kan dia mengutip ayat Al-Quran, suka nyebrang mulu. Dia mengutip surah Al-Anbiya. Ini saya sebelum pendalaman dalil, ini pendekatan logika aja, ini sudah nggak masuk. Istilah anak, jadi kan makna satu adalah berasal dari. Loh, kalimat yang berasal dari itu sudah menggugurkan statusnya sebagai Tuhan. Iya kan? Sesuatu yang berasal pasti bukan Tuhan, karena Tuhan itu sumber segala sesuatu. Kalau dia itu berasal dari Tuhan, ya pasti bukan Tuhan. Saya berasal dari ibu saya. Ya saya bukan ibu. Atau apa ya? Ini kalimat sederhana ini. Dia udah sebutkan, tapi kenapa dipaksakan maknanya sebagai Tuhan? Kan koplak. Aduh, ini kita kalimat yang ternyata nggak perlu pakai dalil yang begitu dalam. Alhamdulillah semuanya ya. Semoga muslim-muslim yang cerdas, insya Allah hal seperti ini memang jadi bahan ketawa jadinya. Betul. Irara Harja 2. Jadi bahan ketawaan, memaksakan gitu. Ya kan? Kalimat yang berasal dari ternyata dia posisikan sebagai Tuhan. Padahal ini istilah anak ya, berasal dari. Nanti kita buka juga lebih jauh. Nah, karena apa? Karena proses kelahirannya katanya sangat ilahi atau sesuatu yang mukjizat atau sesuatu yang di luar kebiasaan manusia melahirkan. Kan gitu. Karena proses kelahirannya di luar kebiasaan manusia umumnya, manusia terlahir karena hasil hubungan ayah dan ibu atau suami istri, ini tidak, maka itulah dia agungkan, dia posisikan sebagai ilahi. Ini kan koplak namanya. Yang hebat itu kan Tuhan yang menghadirkan sosok tersebut. Kan sebenarnya ke situ loh. Ya, kalau Allah, Tuhan menciptakan Nabi Adam, menciptakan istrinya Siti Hawa. Yang hebat itu kan bukan Nabi Adamnya, yang menciptakannya. Nah kalau ini apalagi sudah dibantu oleh sosok ibunya yang dititipi rahim. Kalau Tuhan menciptakan dia, Nabi Isa dengan keajaiban, yang hebat itu kan Tuhan yang menciptakannya. Bukan berarti yang diciptakannya itu yang hebat. Ini secara logika pun sudah patah dalil seperti ini. Tapi demi menuhankan anak orang, dia mengutip ayat Al-Quran untuk melegalkannya. Ini bahayanya. Satu hakikat dengan, ini juga, ini tiba-tiba dikatakan satu hakikat. Awas, ini dari mana? Ini menarik ini. Ngambil perspektif ini dari mana dikatakan satu hakikat? Anak gajah adalah gajah katanya. Anak harimau adalah harimau. Anak manusia adalah manusia. Dan anak Allah adalah Allah. Gitu kalimat. Astagfirullahaladzim. Oke. Hal ini menyatakan anak pasti satu hakikat dengan orang tuanya. Jadi istilah anak manusia dan anak Allah menyatakan keunikan keberadaan Isa Al-Masih, bahwa Isa sepenuhnya adalah Allah. Kan jadinya kesimpulannya ke sini. Tadi katanya berasal dari. Sekarang coba anak. Ini ya, anak gajah adalah gajah. Ini kan berarti hal yang biologis dia ngambil perspektifnya, ya kan? Anak harimau adalah harimau. Anak manusia adalah anak manusia. Lalu dia mengatakan anak Allah dan anak Allah adalah Allah.
Kalau begitu berarti kok korelasinya yang berasal dari ini gugur. Maksudnya biologis. Artinya Maria hamil dari sperma siapa? Ini kan jadi diartikan anak Allah adalah Allah, kan gitu. Kan koplak. Padahal ini sebenarnya kan sebuah gelar. Kembali kepada perspektif Yahudinya, ketawanya kencengin dikit. Enggak lah, capek. Nanti aku agak kenceng-kencengnya kalau pas ini kesel saya sebenarnya. Cuman yang bikin kesel saya itu di sini loh, maksudnya anak Allah adalah Allah. Ini loh, ini yang bikin kesel. Anak manusia adalah manusia. Kenapa disebut Yesus disebut anak manusia? Berarti dia itu adalah anak manusia. Tidak mungkin dalam bersamaan di Yesus juga disebut sebagai Allah, kan gitu. Nah, di sini dikatakan disebut anak manusia karena terlahir dari manusia. Oke, sekarang disebut sebagai anak Allah katanya. Disebut sebagai anak Allah adalah Allah. Sebenarnya kalau istilah seperti ini, cobalah kalau sudah satu diambil maka yang lainnya perlu makna yang lain. Contoh, ada disebut juga putra pajar. Putra itu kan anak, putra pajar. Bukan berarti putra itu adalah pajar. Kan gitu. Sang putra pajar. Ada lagi, jadi lupa saya, banyak loh istilah anak rantau. Bukan berarti anak itu adalah rantau. Terus ada anak presiden, gelar presiden. Apakah anak itu presiden? Banyak lah. Jadi begini jadinya. Ini kan sesuatu yang dipaksakan konsepnya. Kalaulah mau dipaksakan demikian, maka jelas pertama ini sudah beda perspektifnya, beda penjelasan penafsirannya dalam perspektif Yahudi. Padahal perspektif Yahudi di dalam kitab Amsal juga itu dibahas. Anak Tuhan itu maksudnya orang yang dididik oleh Tuhan, sebagaimana seorang ayah mendidik seorang anak. Dan anak itu diberikan bekal oleh Tuhan untuk menentukan atau menyampaikan firman Tuhan. Itu yang benar. Kalau dikatakan sebagai anak Allah adalah Allah, ini kalau kita buka, ini saya dari HP ya. Kalau kita buka, kalau gitu, ini. Kalau dikatakan anak Allah adalah Allah, maka konsekuensinya di sini dikatakan ada Adam. Jadi Set itu anak Adam, Adam ini anak Allah. Berarti Adam ini Allah juga. Kan koplak. Jadi kita dia sendiri yang bilang. Adam ini disebut sebagai anak Theos gitu loh. Anak Tuhan. Kalau dia katakan anak Allah adalah Allah, berarti ini ya sebenarnya ini ya. Anak Theos adalah Theos, berarti kalau gitu Adam juga Theos. Gugur kan jadinya. Ini asumsi sebenarnya, asumsi yang dipaksakan berdasarkan doktrin. Tapi itu ranah iman mereka, sebenarnya kita juga tidak mau ikut campur. Tapi masalahnya mereka mengutip-ngutip ayat Al-Quran untuk melegalkan, menuhankan Nabi Isa. Bahkan istilahnya pun di sini menggunakan Nabi Isa. Mengapa Isa dianggap Tuhan? Ini buktinya. Dia bilang begitu. Ada banyak dalil yang menyatakan keilahian Isa Al-Masih. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Ramalan ratusan tahun sebelumnya. Kitab Taurat ini admin kalau diajak debat enak banget ini sebenarnya. Asumsi mulu. Kitab Taurat dan para nabi meramalkan kedatangan Isa Al-Masih. Contohnya Nabi Daniel mengatakan akan datang anak manusia yang berkuasa. Hal ini menggambarkan Isa yang adalah manusia namun ilahi. Koplak. Tadi katanya akan datang anak manusia. Tiba-tiba dikatakan manusia yang ilahi. Tampak seorang seperti anak manusia datang dari awan-awan langit. Lalu dikaruniakan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Begitu dibahas di mana kerajaannya Yesus ketika dia hidup. Berapa pasukannya, tentaranya, tahtanya di mana. Tidak ada pembuktian. Nggak ada pembuktian. Berikutnya, dia paksakan lagi kelahiran secara ilahi. Apalah kelahiran secara ilahi? Koplak kali. Kenapa kelahiran secara ilahi itu apa? Ini bikin narasi aja bikin kayak anak kecil lah. Keilahian secara ilahi. Emang
secara ilahi yang lahir itu gimana sih? Gitu. Ilahi yang lahir itu gimana sih? Koplak. Umat Muslim dan Nasrani percaya bahwa Isa lahir dari seorang perawan, Nabi Isa alaihissalam ya maksudnya. Gak sopan dia menyebut-sebut nama Nabi kami. Tidak ada manusia lahir yang lahir secara demikian. Kayak gitu dikatakan lahir secara ilahi. Maksudnya apa sih ini? Nggak apa ya? Nggak ada bobot sebenarnya. Kehidupan penuh mukjizat, kehidupan Isa, Nabi Isa alaihissalam menyatakan kuasa Allah. Isa membuat banyak mukjizat, bahkan membangkitkan orang mati. Nah ini juga mengutip surah Ali Imran ayat 49. Dia kan menghidupkan yang mati, membuat burung dari tanah liat, menyembuhkan yang buta dan sebagainya. Nah ini dikatakan sebagai ilahi. Loh, kalau ngutip Al-Quran itu kan atas izin Allah. Bahkan kalau kita baca Bible-nya di Yohanes 11:42, itu kan pembuktian sebagai utusan Tuhan. Wa rasulan ila bani Israel. Nabi Isa sebagai rasul untuk Bani Israel. Anni qad ji'tukum, aku datang kepada kalian semua. Nabi Isa dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 49, dia pembuktiannya sebagai rasul Allah kepada Bani Israel, datang dengan membawa mukjizat. Pembuktian sebagai utusan Tuhan. Pernyataan Yesus sendiri di Yohanes 11:42, ketika menghidupkan yang mati pun sama, pembuktian sebagai utusan Tuhan. Tapi kenapa di sini dibikin narasi bahwa dia itu sebagai Tuhan? Ini sebuah kekoplakan yang hakiki dari teman-teman sebelah, apalagi cari dalilnya itu dari Al-Quran. Pembodohan sekali. Logika sederhana aja nggak akan masuk ini. Terutama logika umat Islam ya, yang tidak menuhankan anak orang. Posisi di akhir zaman. Ini tuh lagi ngejelasin manusia loh, bukan ngejelasin Tuhan. Umat Muslim dan Nasrani juga percaya bahwa hanya Isa yang nantinya akan datang kembali di akhir zaman untuk menjadi hakim yang adil. Ya iya, siapa yang akan dihakimi? Hehehe. Ya mereka juga yang memanggil dia Tuhan, kan gitu. Dia akan menegakkan hukum Tuhan. Oke, ini aku ada panggilan bentar ya, saya cek dulu. Nanti mungkin kita lanjut. Bang Ucuk sudah monitor belum? Ya, oke. Siap. Nanti gini ya, kita lanjutnya mungkin di formalnya Bang Pandi kayak. Iya. Jam 2 dia buka. Di sana. Oke. Aku komentar Kita, dikit. Dikit aja. Makanya aku kasih tahu dulu. Nanti kita lanjut pindah ke sana. Silakan. Kita nggak langsung juga tutup. Silakan Bang Ucok. Jadi anak gajah adalah gajah. Jadi kalau dia mengaku anak, makanya mereka ini kan selalu anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan semua ini mereka ini kalau ke sana lari. Kan sering itu. Kita juga sering temukan mereka saat bernarasi ini. Mereka mengaku anak Tuhan. Nah, ya di sini proses di mana mereka menggeser Allah itu sebagai proper name menjadi istilah. Jadi di sini kan yang saya baca ya, anak gajah adalah gajah, anak harimau adalah harimau. Jadi harimau itu kan bukan proper name ya. Jadi seolah anak Allah, kan mereka ke sana larinya adalah Allah kan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dikasih namanya gajahnya itu yang satu namanya Sinaga misalnya kan. Jadi yang satu namanya katakan si Joni gitu. Yang satu lagi ayahnya dikasih nama si Lapet gitu ya. Jadi anak Joni adalah Lapet kan gitu. Ini. Jadi kita tetap ke proper name-nya kan jadi aneh kan kalau diletakkan. Jadi anak Joni adalah Lapet kan nggak mungkin bapak sama anak. Nanti mereka ke itu menyamakan, jadi bapak dan anak itu sama nanti jadi larinya gitu. Nah ini kalau diperdalam lagi ya memang rancu, tapi proses mereka mengaburkan proper name menjadi istilah, menjadi sebutan itu sangat indah di situ dengan menganalogikan binatang gitu atau hewan lagi gitu. Nah ini yang seperti ini. Dan itu akan terus mereka lakukan. Dan saya kira itu aja yang saya komentar. Jadi jangan sampai kita tersesat di situlah. Gitu. Betul Bang Ucok, betul. Gitu. Lanjut, dan ini Bang Ucok ya, dan ini juga
Ini maksudnya Bang Pandi ini minta co-host ini gimana maksudnya? Oh, batal. Oh, harus ini PKN. Enggak, ntar dulu lah. Nanti dulu Bang Pandi, nanti dulu ya. Gini, aku jadi lupa lah barusan ngomong. Oh ya, oke. Gini, dia itu bikin sebuah framing, bikin sebuah narasi, bikin sebuah penggiringan opini. Ya memang sih beberapa pembahasan tentu ada yang datar, ada yang berat. Saya pikir yang di materi ini tuh terasa berat untuk kita sanggah atau kita luruskan gitu ya. Ada ternyata ini secara dalil logika sederhana aja tanpa kita mengutip banyak dalil, ini mudah terbantahkan, mudah sekali. Dan ini kesannya memaksakan. Jadi ada orang terlahir tanpa ayah itu dipaksakan dituhankan. Seolah-olah itu begitu. Dipaksakan dituhankan. Terus anak orang ini sebenarnya utusan Tuhan yang diberikan mukjizat agar dia itu menyampaikan firman Tuhan. Kan setiap para nabi itu selalu dibekali mukjizat yang dilakukan. Itu sebagai dia itu utusan Tuhan pembuktiannya. Bahkan di dalam sebuah narasinya pun sebagai anak Bani Elohim, anak Tuhan itu kan sebagai manusia yang dipilih oleh Tuhan, sebagai utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dan seterusnya. Nah, hal seperti ini yang sudah sangat jelas mudah terpatahkan, tapi dia berani diposting di sebuah artikel yang begitu ramai komentar dan boleh dibaca oleh umat Islam gitu loh. Pendekatan logika saja itu sangat mudah terbantahkan. Sangat mudah terbantahkan. Ini kesan dipaksakan, bahkan cocokologi itu sangat nampak di sini. Jadi buat teman-teman Oten yang bikin artikel ini, ayolah, apa sih untungnya menuhankan anak orang? Itu nasihat kita. Tapi lebih keselnya lagi, lebih jauh lagi, kalau kalian mau menuhankan anak orang, janganlah ngajak-ngajak umat Islam. Apalagi di Islam itu sudah final. Satu, tentang ketuhanan sudah final. Kedua, bentar, kita closing. Satu, tentang siapa Tuhannya. Kedua, tentang siapa sosok Nabi Isa itu di Islam itu sudah final. Anak orang yang gak punya ayah. Dan di Islam itu konsisten ketika menyebut dia tidak punya ayah. Maka ketika menyebut nama tersebut, Ibnu Maryam, disandingkanlah kepada ibunya. Kalian setuju gak sebenarnya sih tanpa ayah? Kalau kalian setuju, ngapain juga coba tiba-tiba dimasukkan sosok ayah, sambung, ayah, apalah seperti itu. Ini ada yang request dulu, bentar. Saya izin naikkan dulu sebelum kita akhir. Cek. Apa ini? Udah di atas itu Ustaz, udah. Cek. Siapa ya? God. Ada si God, ada si SKY print apa Skype. Selamat siang. Dari mingguan apa Jumatan? Mingguan. Oke. Baru bergabung atau sudah nyimak dari tadi? Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Baru bergabung Bang. Oh, baru bergabung. Baik. Oke. Kalau baru bergabung, gini Bang, saya tuh sedang membahas sebuah artikel yang dimuat oleh orang-orang Kristen. Dia membuat sebuah website dengan namanya itu Keislam-Islaman. Namanya itu adalah Isa dan Islam. Itu namanya. Kedua, dia ingin menuhankan Nabi Isa, mengambil dalil dari Al-Quran yang dia pelintir maknanya. Berikutnya dia endingnya melegalkannya itu dari versi Bible-nya gitu. Nah, apa komentar Anda sebagai Kristen? Ya, coba Abang jelaskan dulu yang secara runtun mengapa seperti itu berdasarkan artikel yang ditulisnya, apa isinya kira-kira Bang? Ulang lagi saya. Ini kan artikelnya namanya itu Isa dan Islam, tapi ini punya Kristen. Dia maksud bertanya, saya di artikelnya itu apa isinya sehingga dia apa pertama sekali argumennya, baru ketika itu pendapat pendukungnya apa, kesimpulannya bagaimana, apakah sejalan atau tidak. Ya ini kita buka, ya kan?
Di sini isinya, Bang? Coba. kalimatnya mukmin bertanya, mengapa Isa dianggap Tuhan? Kan gitu, Oke. ada kalimat-kalimat seperti itu. Keyakinan Isa adalah manusia. Di dalam perspektif Islam, dijelaskan Nabi Isa sebagai anak manusia, sebagai manusia. Berikut juga Mm-mm. di sini dikutip juga di dalam Bible, Kristen juga mengimani kalau Yesus itu, tapi di sini dia menyebutnya menggunakan kata Isa, dia juga sebagai manusia atau sebagai anak Mm-mm. manusia. Anda setuju? Iya. Iya, terus? Oke, baik. Dalam perspektif Islam, tentu anak manusia ini bukan Tuhan. Bahkan hukumnya telah kafir kalau menuhankan anak manusia ini. Nah, tapi di Mm-mm. sini penggiringan opini oleh teman-teman Kristen, kenapa anak manusia ini jadi Tuhan? Mm-mm. Nah, coba, apa landasannya? Anak manusia ini kenapa jadi Tuhan? Iya, oke. Nah, begini Bang, dalam keimanan Kristen itu mungkin berbeda dengan apa yang teman-teman imani di Islam. Bahwasanya di Islam itu manusia itu tidak boleh menjadi Tuhan, betul? Betul, Iya. karena Nah, bukan mungkin haknya itu konsep. sebagai manusia itu Iya, jadi Tuhan. iya, mungkin di situ konsep yang dimaksud adalah umat manusia ciptaan Allah ini. Saya, Anda, kita semua contohnya. Iya, tapi dalam konteks keimanan orang Kristen, Yesus itu mengatakan bahwasannya dia itu berasal dari Bapa. Kita ketahui bahwasannya Bapa itu adalah Sang Pencipta. Nah, Bapa di sini maksudnya adalah yang pencipta alam semesta ini. Nah, mungkin dalam keimanan Anda kita semua ini juga berasal dari Allah. Tapi Ya itu dalam tahu. keimanan kami, iya, tapi dalam keimanan kami ini manusia ini adalah ciptaannya, bukan berasal dari Allah dalam arti keluar dari dalam diri Allah. Sedangkan Yesus di situ keluar dari dalam diri Allah. Dia adalah Sang Firman. Yesus bukan keluar dari Maria. Ya, itu kelahirannya di dunia ini, Bang. Lah itu betul. Dia kan di dunia ini kan. Iya. Iya, tapi dia sebelum ada di Hmm. situ, dia adalah firman itu sendiri, Bang. Yang diutus oleh Allah untuk menjadi manusia. Nah, itu mungkin Oke. perbedaan secara Nah. hakiki di dalam keimanan kita masing-masing. Makanya Anda bertolak dengan kami dalam arti firman itu telah menjelma menjadi manusia, itu Anda pertentangkan karena memang ajaran Anda tadi bahwasannya manusia itu tidak layak menjadi Tuhan. Nah, sedangkan dalam keimanan kami, karena kami yakini bahwasanya dia adalah Sang Firman, dan Sang Firman itu adalah milik daripada Bapa, maka itulah kami tuhankan dia. Oke. Pertanyaan saya, apakah hanya Yesus yang berasal dari Allah? Iya, Bahkan kitab Anda mencatat di Yakobus, seingatku Yakobus 1 nomor 17. Di situ dikatakan sebentar apa? saya buka, Bang. Sebentar saya buka. Silahkan. Yakobus 1 nomor 17. sebentar, 1:17. Yakobus. Oke, apa isinya, Bang? Biar sekalian saya cari ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Iya. Kalimat Makna dari itu apa, Bang? setiap datangnya dari Bapa. Iya, apa katanya itu? Ya berarti bukan hanya Yesus dong. Terus. Setiap. Udah saya baca barusan, Bang. Iya, terus jelaskan maksud saya per kata-kata, Bang. Setiap. Iya, kalimat setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Iya, Berarti kan bukan hanya Yesus yang datang dari Setiap Bapa. pemberian anugerah. Berarti di sini menyatakan bahwasannya segala sesuatu itu berasal dari Bapa, yang termaksudnya itu anugerah, entah itu kebaikan atau apapun itu, ya memang berasal dari Dia. Oke. Berarti bukan hanya Yesus yang berasal dari Bapa, betul? Ya, berasal dalam arti di sini, Bang, keluar dari dirinya. Ini kita buka lagi dalilnya. Buka lagi ya. 1 Yohanes 4 nomor, coba. Ada nomor 12, ada nomor 4. Di sini juga dikatakan. Ya, 1 Yohanes
4 nomor 4. Oke, Apa di sini apa? bunyinya? Kamu Mm-mm. berasal dari Allah, anak-anak, Mm-mm. Mm-mm. dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Iya, Yang berasal dari Allah di sini siapa aja? Banyak kan? Bukan iya, hanya Yesus. anak-anaknya itulah pengikut-pengikutnya itu semua. Bukan hanya Yesus kan? Iya, tapi maksudnya di sini, Ah, Bang, apa? Yesus itu adalah firman-Nya, dan firman itu berasal dari Ye- Bapa. Yesus Apakah yang Yesus dimaksud itu sebentar, Yesus itu sebentar, sebentar. penerima firman, Bang. Bukan Loh, kok penerima firman, Bang. Iya. Anda Ya, tidak mungkin setuju? Anda Banyak. katakan apa yang telah engkau ajarkan kepadaku telah kuajarkan kepada mereka. Itu maksud Abang. Ya, iya. Enggak. Ya, Statementnya, tapi statementnya. iya. Tapi di Ah. sini maksudnya, Bang, bahwasannya Yesus itulah firman, dan firman itu adalah kepunyaan Bapa. Bang, Yesus itu penerima firman atau pemilik firman? Dia penerima firman, pemilik firman itu ya Bapa. Tapi Ya dia udah. firman itu sendiri. Loh, kalau dia firman sendiri, ngapain dia nerima firman, Bang? Iya, karena dia Allah Bapa yang mengutusnya. Nah, berarti dia bukan sang firman. Loh, kenapa? Yang sang firman itu yang berfirman lah. Kenapa? Loh, kok kenapa? Ini kalimatnya. Kalau dikatakan sang firman, itu kan Bapak tuh, dia yang berfirman kepada Yesus. Yesus yang menerima firman. Begini, Banyak Bang. dalilnya. Nih, saya buka ya. Begini. Ini Iya, ngerti, kalimat paham yang saya, berasal paham. dari Bapa, dari Allah itu sudah banyak dalilnya, bukan hanya Yesus. Ini saya buka nih. Yohanes 12 dari 48 sampai 50. Nih, saya bukain ya. Ini kata Yesus. Ini Yesus sendiri yang bilang. Yesus sendiri yang bilang. Nih. Iya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku Iya, benar. tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Oke, Yesus penerima firman di sini, betul? Iya. Iya. Berarti sang firman itu siapa? Menurut Yesus, yang maha berfirmannya di sini siapa? Ya, Bapa yang memfirmankan itu kepada dia. Bapa berfirman kepada Yesus. Yesus berkata-kata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kepada Yesus. Kan gitu? Iya kan? Nah, berarti yang Tuhan siapa di sini? Iya. Iya, yang Tuhannya siapa di sini? Yang Tuhannya, ya mungkin menurut pemahaman Abang, Bapa. Oh, berdasarkan ayat. Kalau menurut Anda yang Tuhan siapa? Iya, Yang kalau Tuhan kita itu, berdasarkan ayat. Bang, yang Tuhan itu yang berfirman atau yang menerima firman? Iya, kan sudah saya katakan tadi, Bang, berdasarkan keimanan Abang, memang seperti Bukan itu. pertanyaan Tapi apa yang kami saya imani, berdasarkan sebentar. dalil. Sebentar. Pertanyaan saya, Iya, jangan iya, keimanan sebentar. saya. Berdasarkan dalil yang Sebentar. tertulis. Iya, maksud ini pertanyaan Iya. saya loh. Ngerti, paham. Oke, tolong dijawab. Gini loh Bang, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwasannya begini. Memang kita terdapat dua perbedaan. Sudah. Nah, perbedaan Anda tadi bahwasannya manusia itu tidak layak menjadi Tuhan. Oke, itu keimanan Anda. Tapi dalam keimanan kami tidak seperti itu, Bang. Ya, saya kan bukan Makanya membahas keimanan, Bang. Ini iya, saya tanya dalil, berdasarkan dalil ini. Iya, ngerti, Jangan bahas iman, ngerti. Bang. Makanya Iman yang Abang saya coba hargai. buka Filipi 2 ayat 7. Sebentar dulu, Iya, sebentar biar dulu. saya jelaskan. Coba buka Filipi 2 ayat 7. Loh, Bang, ini kenapa Anda tidak mau Iya, saya menanggapi ini? jelaskan. Ini Iya, perkataan saya jelaskan. Yesus. Ini Iya, perkataan biar saya Yesus. tanggapi. Apa Iya, tanggapan Bang. Anda? Yang Tuhan itu Iya, yang coba berfirman buka atau yang Filipi menerima 2 ayat firman? 7. Iya, buka Filipi 2 ayat 7. Biar Astagfirullahaladzim. jelaskan. Bang. Iya, Ini biar boleh saya jelaskan. ditanggapi dulu. Coba buka Filipi 2 ayat 7. Buka Bang. Filipi 2 ayat 7. Abang bisa nggak buka?
Saya tidak bisa on cam, Bang. Baiknya abang ikuti dulu lah. Kalau saya kan sudah membukakan Iya, biar saya dalil. jelaskan, biar saya tanggapi pertanyaan Abang. Loh, Saya apa minta di sini tolong buka. tanggapannya apa? Iya, buka Filipi 2 ayat 7. Iya, dalam hidupnya sebagai Oh, manusia, silahkan saya tahu dibuka. dalil itu. Iya, apa isinya? Oke, baik. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil sebagai seorang hamba, kan gitu. Yang harus Ya sudah, dia dipertahankan. mengambil rupa sebagai hamba. Selayaknya dia hamba, dia menerima firman. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Loh, kan sudah dikatakan di situ dia mengosongkan keilahiannya iya. dan Nah, mengambil rupa kalau sebagai sudah hamba. kosong ilahinya, dia Tuhan atau bukan? Ya di situ sebagai manusia. Nah, berarti bukan Tuhan kan? Ya, tapi ketika dia kembali kepada hakikat yang sebenarnya, Oh, jadi Yesus itu baru jadi Tuhan setelah dia kembali ke hakikatnya. Yesus ketika hidup di dunia dia bukan Tuhan, tapi setelah dia naik ke langit baru jadi Tuhan lagi. ya mungkin seperti itulah cara kasarnya. Kok mungkin? Gimana sih? Ya karena mungkin seperti itu yang bisa nyambung kepada Anda. Loh, bukan, Bang. Yesus ketika hidup dia bukan Tuhan. Dia manusia seutuhnya, kan gitu. Ketika dia hidup. Nah, setelah dia mati dan terangkat ke langit, baru dia menjadi Tuhan gitu. Oke. Jadi Anda setuju kalau Yesus selama hidupnya dia sebagai manusia, bukan Tuhan? Iya, karena tadi di situ sudah jelas Filipi 2 ayat 7. Dia mengosongkan keilahiannya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Berarti ada manusia yang berubah menjadi Tuhan setelah dia mati. Ya karena pada dasarnya dia berasal dari sana. Ya kan bukan hanya Yesus yang berasal dari Bapa. Tadi sudah kita sebutkan. Karena Anda ini ciptaan. Ibaratnya begini, Bang. Loh. Dia itu adalah firman. Tadi kembali ke ayat ini Anda tidak mau menanggapi. Justru Yesus itu penerima firman, bukan sang firman, tapi dia penerima firman dari Bapa. Nah, berikutnya Anda sudah akui bahwa Yesus itu ketika hidupnya dia bukan Tuhan, tapi setelah dia terangkat ke langit baru dia menjadi Tuhan. Kan gitu. Itu 1 Yohanes tadi ya? Yang mana? Ini Yohanes 12. Oh, Yohanes 12. Soalnya gini, Bang. Iya, sebentar. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 itu coba Abang tanggapi, Bang. Loh, belum ada Yesus itu. Itu yang bicara siapa? Iya, coba Anda tanggapi. Apa kira-kira di situ maksudnya? Lah itu bukan perkataan Yesus, belum ada Yesus. Iya, coba Anda tanggapi apa isinya. Ya apa yang mau saya tanggapi, orang Yesus belum ada? Kan kita lagi bahas Yesus. Silakan Anda tanggapi sesuai dengan teksnya. Kan Abang tadi menanggapi sesuai dengan teks, ya sudah. Saya bertanya kepada Abang, apa tanggapan Abang terhadap Yohanes 1 sesuai dengan teksnya coba. Yohanes 1 nomor 1 Yesusnya di mana? Ya. Iya, silakan Anda tanggapi sesuai dengan isi teksnya. Apa yang mau saya tanggapi, orang Yesusnya nggak ada? Loh, saya tidak menyuruh Anda menanggapi tentang perkataan di situ terdapat kata nama Yesus atau tidak. Saya hanya menyuruh minta tolong kepada Anda, silakan Anda tanggapi sesuai dengan isi teksnya. Ya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Kan gitu. Udah. Nggak ada mau saya bahas panjang lebar. Lanjut. Kelanjutannya apa? Ya ngapain sih Anda itu nyuruh-nyuruh, apa yang mau Anda sampaikan gitu loh. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjelma menjadi manusia. Menurut Abang siapa yang menjadi manusia tadi, Bang? Berarti ketika dia menjadi manusia berarti bukan Tuhan kan? Loh, tanggapi dulu siapa yang menjadi manusia? Firman itu telah menjadi manusia. Itu di 14-nya. Firman itu yang menjadi manusia kan? Firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus baru ada. Siapa? Yesus. Yesus baru ada kan di situ. Sebelumnya mengatakan bahwasannya firman itu adalah Allah. Berarti manusia itu adalah Tuhan. Firman itu adalah Allah. Lah iya. Manusia itu Tuhan atau bukan? Yang saya sampaikan firman itu adalah Allah. Lah, manusia. Makanya tadi ketika dia Bang, jadi maksudnya Yesus yang manusia itu adalah Allah gitu.
Iya, pada dasarnya dia adalah Allah. Tadi Anda tidak mau, dia itu baru menjadi Tuhan ketika sudah terangkat ke langit. Ini gimana sih? Kan yang saya katakan pada dasarnya. Pada dasarnya dia ketika hidup selama 33 tahun bukan Tuhan, kan gitu. Ya oke, dan setelah dia kembali kepada Nah. hakikat yang sebenarnya, apakah dia, dan ketika dia kembali pada hakikat yang sebenarnya, dia kembali pada hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya dia itu apa? Dia Firman. kembali kepada siapa? Bapa. Kepada Bapa. Nah, Mana tuh? lah tadi yang pada mulanya adalah Firman. Firman itu Iya. bersama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Di situ Bapa di mana? Duh, di situ Bapa di mana? Ya di Bapa lah. Bapa mana? Yang Bapa itu mana? Tadi di situ di ayat itu. Loh, kan di situ udah jelas dikatakan Bingung. bahwa Firman itu adalah pada mulanya Iya. Firman itu. Sementara Yesus bilang kembali kepada Bapa. Nah, ketika bahas Yohanes 1 nomor 1, yang Bapa itu yang mana? Di mana Bapa? Posisi Bapa itu di mana? Kan Yesus kembali kepada Bapa. Yang di Yohanes 1 nomor 1, yang Bapa itu yang mana? Yohanes 1 ayat 1 yang mananya coba? Ya, tadi Anda paksakan menghadirkan Yesus. Oke, kan nggak ada. Yesus baru ada di 14-nya. Sekarang saya tanya, kalau Bapa yang mana? Di Yohanes 1 nomor 1, Bapa itu yang mana? Ya Allah. Loh, Bapa itu yang mana? Kan itu jadi manusia, kan? Loh, kok Bapa itu menjadi manusia? Tidak pernah Bapa menjadi manusia. Yohanes 1 nomor 1, Bapa yang mana Bapa? Nih ya, Allah. kita buka. Nah, Allah itu kan, kamu bilang Allah. Yang menjadi manusia itu siapa? Lah iya, pertanyaan saya. Loh, bukan Bapa? Bukanlah. Bukan. Nah, Yohanes 1 nomor 1, yang Bapa yang mana? Saya tanya. Allah. Allah ini. Terus firman yang adalah Allah berarti adalah Bapa. Iya, itu kan kepunyaan dia. Nah, firman yang adalah Allah adalah Bapa, dan ini yang menjadi manusia, betul? Firmannya. Firman itu adalah apa? Ibaratnya begini, Bang. Makanya bukan sebentar. Kau ini bingung sendiri. Bukan, saya tidak bingung, justru Abang yang tidak mampu. Kalau tidak bingung tolong dijawab. Saya tanya. Ya sudah, ini mau saya jawab. Yang Bapak di mana? Di sini Bapak, posisi Bapak itu yang mana? Sebentar. Anda minta jawaban kan? Iya, jawab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di situ ada berapa, Bang? Nggak tahu saya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, saya nggak tahu. Ada berapa? Nggak tahu saya. Abang Saya jawab bersama-sama dengan Anda. Ada berapa kita? Ada 2 orang. Dan kita ini adalah manusia. Ada 2 orang kita ya. Iya, kita ini adalah manusia. Iya, betul. Oke, Anda manusia, saya juga manusia. Udah. Apakah Anda adalah saya? Ngapain ngebahas saya terus? Ini kembali ke ayat. Ini maksud saya biar saya jelaskan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Anda meyakini di sini ada 2 oknum, betul? Nah, ada 2 oknum. Mana yang Yesus, mana yang Bapa? Allah, Bapa. Oh, yang ini Bapa. Yang firman adalah Yesus. Berarti di sini Yesus adalah Bapa itu sendiri. Iya, dalam bentuk firman-Nya. Berarti oneness. Kamu oneness ya? Ini kau oneness ya? Ya, mau oneness, mau Tritunggal, permasalahannya apa? Yang kita bahas kan tentang ayat itu. Ya bermasalah dong. Orang sering berantem terus tiap hari di TikTok. Gimana sih? Ya, kita kembali saja ke topik, Bang. Ya kembali ke topik. Makanya Anda percaya kalau Yesus itu adalah Bapa, kamu percaya? Yesus adalah Bapa, kamu percaya? Iya. Berarti dalam bentuk firman-Nya. Firman itu perkataan, Bang. Yesus adalah Bapa. Berarti Bapa ini perkataan. Mulu. Yesus adalah Bapa. Ada kan tadi di sini ada 2 oknum.
Yang firman adalah Yesus, yang Bapa adalah Allah, kan gitu. Oke? Mm-mm. Nah, Anda percaya Yesus adalah Bapa. Mm-mm. Oke? Nah, Yesus yang adalah Bapa telah menjadi manusia. Bukan Bener nggak? seperti itu maksudnya, Pak. Lah, di situ ayatnya ini di 14. Gimana sih? Tadi Anda setuju, bahkan Anda yang bawa dalil. Kenapa Anda yang sekarang menolak? Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu tadi adalah Theos. Kan gitu. Theos itu Kan adalah sudah saya Bapa. analogikan tadi bahwasannya begini, saya bersama-sama dengan Anda, kita ini berdua adalah manusia. Saya bersama-sama dengan Anda dan saya itu adalah Anda. Iya, gantikan di situ orang itu manusia. Apakah Aduh, saya ya manusia, Allah, Anda Akbar. tidak manusia? Bang, kembali. Kalau kasih contoh manusia yang jelas real dua pribadi masing-masing itu masih masuk dibahas. Tapi kalau dikembalikan ke ayat pembahasan topik, Anda nggak akan masuk penjelasannya. Saya tanya di sini, firman itu Makanya telah sudah saya menjadi katakan, Bang. Oke, Bang, firman Makanya itu sudah saya telah katakan menjadi tadi. manusia. Enggak, coba gini. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu siapa? Firman itu siapa? Ya firman itu ya firman. Bukan Bapak. Bukan. Dia punya Tadi firman itu lah. Tadi katanya firman adalah Bapak. Gimana sih? Siapa yang mengatakan firman itu Lah adalah ini, Bapa? Firman di itu nomor 1. begini, Firman Bang. itu adalah apa di sini? Firman itu adalah biar saya lebih pelan. Sebentar. Contoh ini biar lebih sederhana. Abang punya Gimana? perkataan tidak? Ya tahulah saya perkataan. Oke, anggaplah abang adalah Bapa. Kata-kata abang itu adalah firman. Roh abang itu adalah Roh Kudus. Loh, kemana lagi? Ya kita anggap, ini kan yang lebih sederhananya saya buat contohnya. Sudah? Nah, ketika abang mengatakan kepada diri abang ibaratnya, oke, baik, jadilah turunlah engkau ke bumi sebagai wujud manusia. Itulah firman abang, karena firman abang itu punya kuasa. Makanya dikatakan jadilah, maka jadi. Nah, perkataan abang tadi yang menjadi manusia tadi, apakah itu bukan bagian daripada diri abang? Oh gitu. Jadi, iya. Oke. Kasih contoh pakai ayat ya. Ketika Tuhan berfirman, contoh di Kejadian 1 nomor 1 sampai seterusnya. Tuhan berfirman, jadilah cakrawala, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu kan Tuhan berfirman. Dan jadilah cakrawala. Nah, apakah cakrawala itu Tuhan? Tidak. Lalu di ayat berikutnya di Yohanes 1, Tuhan berfirman, jadilah Yesus. Jadilah Yesus, tidak seperti itu. Lah, Anda barusan mencontohkan. Gimana sih? Ya iya, maksudnya begini, jadilah itu cakrawala itu dari firman Tuhan atau bukan? Apa? Cakrawala itu dari firman Tuhan atau bukan? Iya, dari kuasa Tuhan terus. Nah iya, dari firman Tuhan kan. Tuhan, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu semua dari firman Tuhan, betul? Nah sekarang Yesus dari firman Tuhan. Iya kan? Yesus itu tidak pernah dikatakan dari firman Tuhan. Ibaratnya begini Bang, Yesus itu firman itu sendiri. Loh. Yesus menerima perkataan tadi. Sifat perkataan itu bukan sebuah bentuk. Perkataan itu yang kita katakan. Itu untuk didengar. Loh, kalau Yesus itu kan sebuah fisik. Perkataan itu tidak pernah menjadi kata sifat Bang. Siapa mengatakan perkataan itu kata sifat? Bukan kata sifat, sebuah keadaan. Tapi Abang mengatakan barusan perkataan itu kata sifat, tapi suatu sifat yang bukan bentuk.
suatu keadaan di mana perkataan itu Mau bukan abang cari dimanapun perkataan itu tidak kata sifat, tidak. ya, Memiliki yang nih, Anda God ya, Anda itu bicara dengan saya. Anda ada berapa fisik Anda? Ada berapa bentuk Anda? Apakah perkataan Anda itu sebuah bentuk juga atau sebuah sifat? Sifat itu adalah keadaan di mana bukan suatu bentuk, gitu loh. Bukan kata sifat. perkataan itu bentuk benda. Loh, bisa diraba. Loh, benda itu ada yang bisa diraba, ada yang tidak. Aduh, ya Allah Gusti. Abang cari saja di situ perkataan, apakah perkataan kata benda atau kata sifat? Coba cari. Itu kan ada Bukan terbuka tentang laptop. itu perkataan, bukan. Bang, Iya. dengerin. Coba, Saya perkataan tanya itu kata sama benda. Anda, saya tanya, Anda dengan perkataan Anda ada berapa pribadi? Loh, pribadi yang ada maksud ada apa ini pribadi yang bagaimana? Hanya manusia memiliki pribadi, kata aku tidak memiliki pribadian. Ini perkataan Anda dengan Anda itu ada Iya. berapa pribadi? Jangan, pertanyaannya jangan ada Tuh kata kan, pribadi. giliran saya tanya, aduh, Bang, udah Bagaimana kembali saya kepada menjawab? ayat, kembali kepada ayat, Punya pribadi. kembali kepada ayat. Yesus itu kan ada nih manusia. Tadi Anda katakan firman itu telah menjadi manusia, kan gitu. Sementara firman itu tadi adalah Bapa, betul? Firman itu bagian daripada Bapa. Bagian daripada Bapa. Padahal tadi di ayatnya nggak ada seperti itu. Nggak Dan ada tidak kata ada juga bagian. dia- Firman itu adalah Theos. Saya tadi tanya, Bapak di mana? Bapak itu ya Theos itu. Iya, maksudnya di situ, Bang. Firman itu adalah Allah, berarti firman itu adalah bagian daripada Allah dalam arti begini, dia juga termasuk Allah. Itu mah mendobrak kata. Katanya nggak kayak gitu. Firman itu adalah Theos. Bukan firman itu bagian dari Theos. Oke. Namanya itu, Bang. Ibaratnya begini. Ya dalam beda dong. Iya, Yang seutuhnya dibikin bagian itu beda. Nah sekarang, coba saya minta konsisten lagi Anda menjawab. Anda katakan bagian dari Bapa. Nah ketika firman itu jadi manusia, berarti Bapa sudah tidak ada firman lagi. Karena firmannya, bagiannya sudah menjadi manusia. Sebentar. Coba tunjukkan kepada saya ayat yang mengatakan. Udah ya, capek. Serius capek. Kalau mau bodoh jangan ngajak-ngajak lah. Ya agak cerdas sedikit kalau mau ngobrol. Maju, mundur, mundur, maju, mundur, gitu aja terus. Memang lebih baik saya nyerah kalau debat sama orang bodoh. Nyerah, beneran. Gak maju-maju ngobrolnya. Aduh, ya Allah. Tadi dia sendiri yang punya narasi. Bahkan tadi itu sebenarnya Kristen awam sih. Dan mungkin juga ada beberapa Kristen yang memahami. Kalau dia hidup karena mengambil dalil Filipi 2 nomor 6 dan 7, itu dia meyakini dia itu sebagai hamba sepenuhnya. Karena kosong keilahiannya gitu. Dari tadi kayak ya kadang uji nyali dulu, kali aja ada kemajuannya, ada sabarnya, tapi nggak maju-maju omongannya. Ya gitulah ya. Jadi Bang kalau nggak mau cerdas, kalau mau cuma main asumsi terus, ya saya akhiri, capek saya asumsi gitu ya. Udahin aja, saya turunin. Capek loh muter terus. Tapi ya sebenarnya bisa aja sih diajak main gila-gilaan sekalian, itu bisa kok, tapi udahlah. Dia cuma cari cara ngeles, iya, betul. Dia punya narasi. Saya bilang, kalau kamu mau konsisten begitu, jadilah Wanes. Bilang Wanes, kamu nggak mau.
Ya maunya gimana dong? Kau punya narasi. Alah, mau apa kau bil telat? Nggak, saya naikkan dulu lah. Siang, brotherku Alif. Yang Udah berapa ya lah kau syahadatkan hari ini? belum dapat, Mungkin Ya. malam baru dapat. belum dapat. Diajak botol gue. Makanya. Jadi tahan mereka itu. Jadi kalau ada yang mulai menggonggong ya di-kick aja lah supaya nggak lama-lama. Saya sekarang kalau buka koma lagi lalu menggonggong saya kick aja lah supaya Kenapa? mengurangi emosi. Kenapa kalau dia menjelaskan itu ke Wanes-Wanesan tapi dibilang Wanes dia nggak setuju, itu kenapa? Yang pertama kan mereka dasar keimanan mereka nggak paham. Yang pertama mereka tidak paham Tritunggal, yang kedua mereka tidak paham Alkitab. Jadi sebenarnya Liv, begini. Kau tahan aja lah pada terjemahan Alkitab itu banyak kontradiksi. Ya Lembaga iyalah Alkitab itu. Indonesia itu banyak, jangan lari kemana-mana. Yang kedua, mereka itu tidak akan lari ke teks original. Ada banyak sekali kontradiksi itu kalau saya mau runut itu banyak yang mualaf itu. Karena mereka tidak mau lari ke teks original kan, ke Betul. lembaga Alkitab Indonesia itu banyak kontradiksi. Nah, sekarang begini saya kasih satu bahan ya. Dalam 1 Timotius 2, sebab Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan, betul kan? Nah, 1 Timotius 2. ayat berapa? Ayat 7. Sebab Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Nah, kalau Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, lalu di Matius Lukas 22 ayat 44 itu ia sangat ketakutan. Nah, rohnya itu dari mana? Hanya dua, kalau tidak di situ hancur. Syahadat aja lah. Mana kau salah tadi? Mana 1 Timotius 2 nomor 7 nggak ada? Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Nggak ada. Ya kalau tidak 1 Timotius, 2 Timotius 1 ayat 7 lah. 2 Timotius 1 lagi jangan-jangan. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, 2 Timotius 1. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan ketakutan. Nah, Kasih ketika dan dia masuk di dalam Lukas, ia sangat ketakutan, itu kontradiksi itu. Ya juga. Tadi si Pandi manggilin. Gimana? Udah berapa tritung yang kau tumpas hari ini? Ada banyak mereka sekarang sudah. Jadi sebenarnya ya kalau menurut keyakinan saya, menurut keyakinan yang kami pelajari, mereka itu tidak akan berakhir, akan lebih banyak. Akan lebih banyak mereka ini, akan pecah mereka ini. Iya, banyak yang tampil tapi modal asumsi. Makanya kalau live itu buka kamera. Dari tadi saya buka kamera kok. Ya sudahlah kalau begitu. Maksudnya Iya. yang naik juga buka kamera. Oh. Dapat yang mau naik aja udah syukur. Followernya juga di bawah cepek. Saya pamit dulu, mau makan dulu, saya udah lapar. Siap, Brother. terima kasih. Oke, selamat siang saudaraku. Oke, selamat siang. Aduh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku sampai tadi si Pandi ngajakin live. Ditahan-tahan. Kirain ketemu yang agak-agak diajak waras sedikit gitu ya bahasannya. Cuman asumsi doang. Dipegang kepala, lari ke ekor. Dipegang ekor, lari kepala. Sini aja, tap-tap layar aja enggak. Tap-tap layar dong yang kuat. Ya itu di Bang Pandi sudah ada gurunda naik jadi aman lah.
Tadi kan belum ada, saya disuruh ke sana. Aku mau syahadatkan anakku. Oh, Masya Allah. Mantap. Belum dari kemarin. Jariku udah keriting. Ya sampai ngegulung. Ya gitu Alhamdulillah semuanya ya. Sebenarnya sih kalau mau sabar ngelayanin kadang kita ikutin aja terus. Cuma capek juga gitu kan. Kalau sudah sekian menit tapi data dilawan asumsi itu lama-lama capek juga. Capek juga kita ngomongnya. Ya kan. Yang cowok udah alhamdulillah. Tempo hari yang pernah dibawa naik motor itu belum? Gitu. Bang Yarha, monitor kah? Silakan Oten kalau mau diskusi, mau nanya, ngobrol silakan naik. Kita santai. Kalau sama saya mode santai sih memang. Mode santai. Santai tapi pasti ya. Bukan berarti santai ngajak ngalor ngidul. Tapi ya ada bahasanya juga sih. Tancap gas. Dan buat Otennya ya sebisa mungkin lah kalau diskusi itu jangan fokus pada asumsi. Anda tadi sebenarnya ya, saya tuh sudah ada masuk di kepala. Kalau bahas Filipi 2, masalahnya siap konsisten nggak membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Ustaz. Siap. Izin apa ini? Padanya Rio Sekdap Pantesan. Oh, siap. Seperti itu ya, bahwa Filipi 2, 6 dan 7. Itu kalau dibaca ayat, minta pertanggungjawabannya, tetap aja ditolak. Dia yakini enggak, dia tuh di situ kan memang tadi lucu ya. Itu sebenarnya lucu. Dia bilang ya selama hidupnya 33 tahun dia bukan Tuhan, dia manusia. Dia baru jadi Tuhan setelah dia terangkat ke langit. Kalau gitu yang lahir itu siapa, Jeb? Tadi katanya yang lahir itu Tuhan. Gimana lah ini? Aduh, kadang-kadang susah. Jadi itulah kenapa teman-teman ya. Dia itu kan punya kitab yang secara tulisannya itu pun beda orang dan beda kurun waktu. Jadinya begitu, nggak ketemu. Jeb, ayolah, kalau diskusi itu yuk pakai data gitu loh. Naik Jeb. Aduh, si Jeb. Kemarin mau ngobrol alasan mulu dia. Tuh naik tuh sama Bang Rizal tuh katanya, udah ada janji. Nanti aja lah, saya WA aja Ustaz. Oh iya. Didengar orang. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ayo Jeb, naik Jeb. Temanya Oten bertanya ya Ustaz ya? Boleh bertanya, boleh bertanya-tanya. Tuh, request dia. Nggak nambah-nambah ilmunya tapi si Jeb ini. Kenapa nggak pakai bahasa Yunani, Jeb? Mana Bang Alif? Kenapa nggak pakai bahasa Yunani? Bahasanya. Mana si Rijalnya kok pergi? Loh, mana dia? Kok pergi dia Bang? Kepental kali. Oh. Kepental kayaknya. Iya. Ya, apa Jeb yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan atau itu Bang Rizal apa PR yang tertunda? Tadi katanya ada yang mau dibahas. Ayo Jeb. Aku lah dulu nanya, bosan aku kalian tanya-tanya, capek aku. Aku yang nanya Ya, Jeb. setelah. Kau nanya bosan Jeb. Nanya apa coba? Oh, kalau kau yang nanya kau bosan.
Aku bosan kalian tanya, aku lah dulu bertanya. Oh, mau ditanya. Kirain pengen ditanya. Ya, nanya. Kalau Vicky Ustadz Arif ya. Ya coba, aku mau nanya ke siapa ini, Bang Alif atau ke Bang Rijal? Nggak apa-apa, tanya aja. Kan dulu pertanyaannya. Tanya aja nggak apa-apa. Tapi memang ini sih pertanyaan ini memang masih gimana ya? Masih belum apa namanya? Masih belum menjadi jawaban gitu. Belum ada aku mendapat jawaban dari teman-teman bahwa Tuhan teman-teman itu kan katanya johir dan batin kan. Nah, johir itu kan artinya terlihat atau nyata lah ya, atau lahir kan, nyata. Ada yang bilang terlihat, ada yang bilang nyata. Tapi di ayat itu kan johir itu artinya lahir. Nah, sebenarnya yang nyata itu apa, Bang Alif atau Bang Rijal? Apanya yang Karyanya, nyata coba? kekuasaannya, afalnya kalau kita sebutkan, hasil pekerjaannya. Kenapa demikian? Kan huwal bismillahirrahmanirrahim, huwal awal wal akhir wad dohir wal batin, kan gitu. Yang maha dohir dan yang maha batin. Kita kasih penjelasan yang sangat-sangat sederhana untuk dipahami dengan sambungan ayat yang lain. Kenapa yang nyata itu, yang jelas itu afalnya? Karena di situ Tuhan, di dalam surah lain, surah Al-Fussilat ayat 53 disebutkan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, akan aku tampakkan, dohirkan, jelaskan tanda-tanda keberadaanku di seluruh penjuru bumi dan pada diri manusia, sehingga benarlah Al-Quran ini yang dari Tuhan dan seterusnya kayak gitu. Itu maksudnya, jadi nampak karyanya, hasil ciptaannya, kekuasaannya itu nampak, dan batin. Tuhan itu tidak nampak oleh mata, tidak terlihat. Di mana ayatnya? Surah Al-An'am ayat 103-nya. La tudrikul absoru wa wajudikul absor. Allah itu tidak nampak oleh pandangan mata, dan dialah yang menjangkau seluruh pandangan manusia gitu. Jadi Tuhan yang tidak terlihat, karena manusia di muka bumi ini diberikan mata di muka bumi ini bukan untuk melihat Tuhan secara jelas, bukan, tapi melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan, yaitu yang dilihat makhluknya atau ciptaannya gitu. Karena Tuhan itu maha batin, tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Begitu. Ya, kalau itu kan Bang, ketika kita melihat dari johir, dari karyanya, kekuasaannya, Tuhan Buddha juga mengklaim Tuhannya pencipta. Tuhannya Hindu juga begitu, mengklaim bahwa Tuhannya yang pencipta. Tuhan Kristen juga, ya kalau kami mengakui, kami tahu keberadaan Tuhan kami ya. Dan memang dia juga pernah nyata, pernah hidup gitu. Nah, sekarang aku yang bertanya itu, maksudku, keberadaannya itu apa, eksistensinya apa, atau hakikatnya apa, itu loh Bang Alif. Katanya tuh nyata, tapi nggak terlihat, nggak ada gitu loh, nggak kayak cuman klaim doang gitu loh. Gini Coba Bang, aku tanya, hakikatnya Tuhannya Bang Alif apa coba? hakikat Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Karena Tuhan memberikan indera manusia itu untuk menjangkau ciptaannya. Bahkan seluruh ciptaannya pun belum semua dijangkau oleh indera manusia. Gitu loh. Contoh begini ya, saya katakan, kan tadi Tuhan itu sampai dijelaskan oleh Nabi kami, dijelaskan oleh sahabatnya, sesuatu yang tergambar di benak Anda itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa digambarkan oleh benak manusia, oleh pikiran manusia, akal manusia. Itu Tuhan hakikatnya. Kalau saya bisa jawab, loh, Tuhan itu seperti ini. Loh, kalau demikian berarti kita melampaui. Padahal Tuhan sudah berkata, kita tidak akan bisa menjangkau hakikat Tuhan. Kita tidak akan bisa.
Makanya tidak akan bisa digambarkan oleh manusia. Yang bisa kita lihat itu adalah karyanya, ciptaannya. Seperti menciptakan semesta, menciptakan manusia, dan seterusnya. Oke, Anda tadi katakan, ya itu memang klaim di keyakinan lain, contoh di Kristen dan lain sebagainya. Ya, memang begitulah prinsipnya, hakikatnya Tuhan itu. Dilihat dari karyanya. Yang bisa dijangkau oleh mata itu pasti ciptaan Tuhan di semesta ini. Ciptaan Tuhan itu. Bahkan kalau kita buka dalil kitab Anda, disebutkan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Kan gitu. Itu hakikat Tuhan itu seperti itu. Nah, yang bisa dijangkau oleh mata, yang bisa dilihat pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, dia itu yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Coba dipahami di situ. Oke, pembuktiannya kalau dikatakan setiap keyakinan punya klaim bahwa Tuhan itu memang sang pencipta atau yang menciptakan. Oke, kita sama-sama setuju. Artinya, berarti sang pencipta itu Esa, satu. Tidak mungkin semua semesta ini, alam semesta ini tidak mungkin diciptakan oleh sekian banyak Tuhan. Itu nggak mungkin, kan gitu. Benar nggak? Benar. Oke, kita nggak perlu berdebat di sini. Umat Islam mengklaim Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, pencipta manusia. Kristen juga mengklaim Tuhannya yang menciptakan alam semesta. Baik itu juga yang lain. Nah, sekarang kembali berarti pembuktiannya yang benar itu Tuhan yang dijelaskan, yang menjelaskan menciptakan semesta itu, yang benar itu yang dijelaskan oleh umat Islam atau oleh Kristen atau oleh Buddha dan lain sebagainya. Nah, itu di situ kita pembuktiannya. Contoh misal begini, Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan mengabarkan tentang seluruh ciptaannya. Kan tadi dikabarkan, ditampakkan seluruh tanda kekuasaannya. Sehingga Tuhan bisa menjelaskan, karena Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, berarti Tuhan yang maha tahu detail segala sesuatu yang ada di semesta ini yang manusia sendiri tidak tahu. Itu Tuhan kabarkan sebagai pembuktian klaim dia menciptakan semesta. Tuhan mengklaim menciptakan manusia. Nah, karena Tuhan mengklaim menciptakan manusia, pasti Tuhan tahu seperti apa dia menciptakan manusia dan dari mana dia diciptakan dan seperti apa tahapannya. Itu pembuktiannya. Di situ cara memahaminya. Jadi klaim itu disertai dengan pembuktian dari informasi yang disampaikan oleh sang pencipta itu. Nah, contoh misal begini. Ketika Al-Quran mengatakan Allah menciptakan semesta ini, menciptakan langit tanpa tiang. Kitab Anda mengatakan tiang-tiangan langit bergoyang. Nah, artinya langit itu bertiang. Nah, sekarang pembuktiannya, klaim mana yang bisa diuji secara nalar manusia yang diterima? Itu pertama. Kedua, ketika Tuhan mengabarkan bahwa Tuhan mengabarkan ada dua air laut yang bertemu, yang satu asin, yang satu tawar, tidak bercampur. Ketika Tuhan mengabarkan ada api di dasar lautan, ada sungai di dasar lautan, ada yang keyakinan lain yang mengklaim. Itu alam semesta. Terlalu jauh kita kepada manusia aja atau kita yang ngobrol. Ketika Tuhan kami mengabarkan tahapan penciptaan manusia, manusia diciptakan dari nutfah ke alaqoh, alaqoh ke mudgoh, mudgoh ke lahmun dan seterusnya. Nah, maksudnya dari sperma menuju ke segumpal darah yang seperti lintah yang bergantung. Dari situ dia menjadi mudgoh, segumpal daging dan seterusnya. Ketika Tuhan menjelaskan tentang penciptaan manusia, ada nggak tandingannya yang menjelaskan menciptakan manusia selain Al-Quran? Nah, kita kan pembuktian. Tadi klaim oke, saling mengklaim. Sekarang pembuktiannya berdasarkan informasi yang disampaikan. Coba saya minta, ketika Al-Quran menjelaskan tentang penciptaan manusia, karena memang Tuhan menciptakan manusia, otomatis Tuhan maha tahu dari mana bahan dasar dan sebagainya, tahapannya menciptakan manusia. Ketika Al-Quran menyodorkan pengabaran penciptaan manusia, ada nggak yang lebih hebat mengabarkan penciptaan manusia dari Al-Quran? Saya minta sama Anda, Cep. Silakan.
Penjabaran, oke, sebelum saya ke situ ya Bang ya. Jadi sebenarnya saya sebagai orang yang di luar iman Anda, hmm, misalnya nih, jangan anggap saya sebagai apa namanya, apa orang yang ingin framing ya. Saya kan pengen, misalnya nih, pengen tahu lah istilahnya. Ya, ya Anda nggak bisa menjawab pertanyaan saya gitu. Anda nggak bisa mempertanggungjawabkan. Saya rasa menurut pendapat saya ya, ketika saya ingin belajar iman Anda. Ya, Anda nggak bisa mempertanggungjawabkan iman Anda, Tuhan Anda seperti apa. Ketika saya tanya keberadaan Tuhan Anda seperti apa, Anda cuman bilang tak terlihat. Tapi keberadaan kenyataannya belum terjawab, Bang. Contohnya kalau Kristen kan itu keberadaannya itu kan kenyataan eksistensinya itu roh. Jelas sekali banyak ayat Yohanes 4 ayat 24. Kejadian 1 ayat 3, roh Allah melayang. Dan memang roh kudus itu ada dalam setiap orang Kristen yang percaya, yang sudah dibaptis. Roh kudus itu bahkan bisa berbicara, menolong, menghibur, dan bisa Kristen. Jadi kami merasakan dan tahu seperti apa roh Allah itu gitu. Nah, kalau Bang Alif bukan mau framing ya, belum terjawab. Jadi menurut saya ya, walaupun saya misalnya nanti entah saya nggak Kristen, Bang Alif nggak menjawab gitu, hanya cuma sekedar klaim, ya Tuhan itu kita lihat dari penciptaan. Ya ini semua karena Tuhan begitu. Jadi aku tanya, eksistensi dari Tuhan Bang Alif itu apa? Apakah eh, angin, roh, apa gitu loh. Dan dari tadi memang semua jawaban Iya, teman-teman, bahkan ulama juga jawabannya seperti itu. it's Ya itu okay. ya menurut kita Saya sebagai terima. orang pengen belajar ya nggak jadi jawaban juga Baik, sih Bang baik, Alif. Kemudian baik, baik. Yang ini saya tanggapi dulu ya, jangan diperlebar ya. Karena kan Anda mengambil penekanan di sini. Saya tadi kan pembuktian memang tidak ada kecuali memang ada punya pembuktian tandingan. Nah, tadi saya sudah gambarkan dalam bahasa Arabnya itu mahma tasawarta bibalika Allahu bi khilafi dalik. Sesuatu yang tergambar oleh benak kalian. Ingat, Tuhan itu tidak sama manusia. Itu hakikat Tuhan. Tidak bisa. Yang sesuatu bisa dijangkau itu pasti makhluk. Oke. Dan Anda mengklaim ya, contoh bahwa Tuhan Anda ternyata bisa dijangkau. Anda kan tadi sebutkan, yaitu Tuhan Anda itu roh. Oke. Sekarang saya tanya kalau gitu, pembuktian yang bisa dijangkau itu makhluk. Saya tanya, kalau iblis itu apa? iblis juga sama makhluk roh. Nah, iblis juga roh. Iya. Nah, bagaimana membedakannya antara Tuhan Anda dengan iblis? Kan sama-sama roh. Iya, itulah makanya kalau orang yang Kristen percaya Allah Tritunggal, ya dia tahu mana yang baik, mana yang mana yang nggak baik. Kalau yang nggak baik Oh itu enggak, berasal dari iblis. itu Karena Roh klaim, Kudus itu itu klaim. kan Enggak bisa. Bang Rizal, noise, oke. Nggak bisa. Karena apa? Karena orang ateis pun dia bisa berbuat baik yang tidak mengenal Kristen. enggak, Bang. Karena memang kita Enggak. merasakan roh Allah itu seperti apa. Ketika kita berdoa kita bisa berbahasa roh, itu kita merasakan, bukan klaim. Loh, kok jadi berbahasa roh? Enggak, klaim. kan Anda mengklaim Tuhan Anda itu roh. Oke. Nah, Iya, sementara iblis juga roh, betul? iya. Berarti hakikatnya sama Tuhan Anda dengan iblis. Iya, Allah itu roh, tentu iblis juga roh. Dengar. Abang tahu nggak iblis itu dulunya apa? Kalau bagi dia Kristen ya, bagi Kristen, malaikat pembangkang. iya itu malaikat itu dari mana? Dari Allah. Ya udah sama, Allah itu roh, Ya sudah. dan malaikat juga roh. Jangan kita move on, jangan bahas ke belakangnya, bahas yang sudahnya aja. Sayang, di sana. Bawa sana, Nak. Oke, maaf ya. Oke. Ya iya, di situ hakikat Tuhan Anda ternyata sama dengan hakikat iblis. Iya kan, tadi kan aku udah bilang Bang, iblis itu kan malaikat yang jahat. Saya nggak ngomong malaikat. Coba, emang menurut abang, dia sudah- kalau malaikat dibagi Bang Alif itu apa? Eksistensi atau keberadaannya? Dia malaikat. Mm-mm. Enggak, poinnya hakikat Tuhan Iya. Anda itu sama dengan hakikatnya iblis.
Sama-sama roh. Coba malaikat bagi Bang Alif itu Lah, apa? iya, Eksistensinya apa? iya, hakikat Tuhan Anda sama dengan hakikatnya iblis. Betul kan? Keberadaannya sama intinya roh, tetapi kalau iblis itu Hmm. hakikatnya kan roh Nah, yang pembunuh, penjahat, pembuktiannya. pembinasa. Oke. Pembuktiannya, Oke, nah sekarang pembuktiannya membedakannya gimana? Contoh gini. Bang Alif Gini jawab ya. dulu pertanyaanku dulu, jangan Ah, dulu. Aku pengen tahu. ini Aku pengen tahu karena malaikat di Abang Alif itu keberadaannya apa sih? Aku pengen tahu loh. malaikat itu disebutnya jismun latifun. Memang dia mendapat gelar juga sebagai ar-ruh. Maksudnya sesuatu yang tidak bisa dilihat gitu. Nah, Bukan roh oke. ya. Ya sebangsa makhluk yang lembut. Ya kalau roh itu maksudnya sesuatu yang gaib, yang tidak nampak tapi ada. Itu maksudnya loh. Dalam perspektif saya. Makanya bahasanya itu adalah jismun latifun. Jisim, suatu keberadaan tapi yang sangat lembut, yang tidak bisa dijangkau oleh indera. Gitu. Seperti itu. Disebut sebagai ar-ruh. Jadi kalian itu nggak Nama roh mempercayai roh ya? percaya. Bahkan nama malaikat itu disebut juga ar-ruh ada gitu. Nah, itu pembuktian. Tapi kan Tuhan kami bukan roh, karena roh itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, sehingga klaim Anda tadi yang mengatakan bahwa Tuhan Anda itu roh, sementara iblis juga roh, disinilah terjadi persamaan. Sementara Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, tapi kalau Kristen, Anda Jeb, Anda punya persamaan Tuhan dengan makhluknya, bahkan dengan iblis. Nah, sekarang kita cari perbedaannya di mana? Contoh, nih, ini saya kasih contoh. Di sini dikatakan apa? Ini kan Tuhan Anda roh ya. Di sini 2 Samuel 24 nomor 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud, melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yahudi. Di sini yang murka dan nyuruh menghitung orang Israel siapa? Tuhan. Tuhan. Oke, Tuhan Anda yang roh ya. Nah, sekarang kita buka satunya ini. Di sini dikatakan 1 Tawarikh 21 nomor 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di sini yang bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud menghitung orang Israel siapa? Iblis. Iblis. Ah, jadi iblis ini roh atau bukan? Ya roh. Roh. Tadi di sini yang bangkit, yang nyuruh menghitung orang Israel di sini siapa? Tuhan. Ah, jadi Tuhanmu adalah apa? Ya enggak, karena kalau berbicara roh bukan berarti ya, iblis kalau iblis itu roh bukan berarti iblis itu Tuhan, enggak begitu. Lah Bang. ini pembuktiannya. Loh, yang Enggak, nyuruh itu salah paham. Coba. Kok salah paham? Coba. Tuannya abang emang nggak bisa murka pada orang yang jahat, nggak bisa menghukum orang jahat. Bukan itu. Bukan itu konteksnya. Ini satu ayatnya mengatakan yang murka terhadap orang Israel dan nyuruh menghitung orang Israel di sini adalah Tuhan, betul? Iya. Tuhan. Tapi di ayat lain, di konteks yang sama, yang murka, yang nyuruh menghitung itu iblis. Nah, cara membedakannya gimana? Karena sama-sama roh. Ayo. Iya, iblis juga bisa dipakai Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Bukan dipakai. Ini iblis bangkit melawan orang Israel. Lalu iblis ini membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di sini iblis yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel, betul? Iya, bersama-sama di ayat yang lain, menghitung Israel kan? Di ayat yang lain, yang nyuruh menghitung nih, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel. Di ayat yang lain, yang berfirman kepada Daud itu Tuhan, agar Daud itu menghitung orang Israel, di satu ayat mengatakan di situ iblis. Keduanya sama-sama roh.
keduanya sama-sama menyuruh Daud menghitung orang Israel. Nah, jadi kan satu Iya, hakikat iblis nih, juga bisa hakikatnya menyerupai roh. Tuhan, Bang. Buset Iya, namanya dah. penipu kan? Loh, Ya nggak nah masalah, berarti di nggak masalah. sini Bukan berarti. berarti di sini Tuhan yang iblis yang sedang menyuruh menghitung orang Israel itu iblis. Ya enggak, karena Tuhan itu juga berfirman kan? Berarti Tuhanmu maksudnya iblis. Bukan berarti Tuhan itu iblis, enggak. Itu salah Oh. paham aja, Bang Enggak. Alif. Iya, makanya sebenarnya yang menyuruh menghitung orang Israel itu Tuhan apa iblis? Karena keduanya sama-sama roh. Iya, ada Tuhan, ada iblis, ada ayatnya itu. Loh. Jadi Tuhan itu sama aja iblis. Berbeda ya. Ya Tuhan yang pencipta lah, kalau iblis ya pembunuh. Loh, di sini sama-sama nyuruh menghitung kok. Iya, iblis juga mampu dia menipu, mampu dia melakukan yang perkataan Tuhan. Dengerin Bang. Di sini dikatakan yang Ya, tahu suruh aku, Bang, maksudnya. yang Bukan berarti nyuruh iblis menghitung itu Tuhan. Lah, buktinya di sini Tuhan yang nyuruh menghitung. Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Sementara di ayat lain disebutkan sebagai iblis. Oke? Di ayat lain disebutkan sebagai iblis, di ayat yang lain disebutkan sebagai Tuhan. Dan iblis dan Tuhan ini sama-sama roh. Satu pekerjaan. Ya. Nggak satu pekerjaan gitu dong. Beda orang bilang iblis itu penipu. Bukan, ini yang nyuruh menghitung orang Israel di sini Tuhan. Iya. Di sini yang nyuruh menghitung orang Israel siapa? Iblis. Oke, keduanya benar. Ya nggak masalah, ada konteksnya kan emang iblis, Tuhan ya Tuhan. Gimana sih, Bang? Ya, di waktu yang sama, keduanya sama-sama roh. Keduanya sama-sama menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel. Oke? Iya, nggak masalah, hanya menyuruh menghitung kan. Terus gimana? Kenapa? Jadi Terus yang nyuruh ketika iblis itu Tuhan apa iblis? menyamakan perkataan dengan Tuhan, lalu iblis itu Tuhan gitu ya? Loh, kan satu hakikat sama-sama roh, gimana sih? Iya, satu hakikat, tapi kan beda hakikat. Sama, pekerjaannya sama. Pekerjaannya juga sama. Loh, ini sama loh. Sama-sama nyuruh Daud menghitung orang Israel. Hakikatnya sama, pekerjaannya sama di sini. Ayo. Ini konsekuensi kalau menyamakan Tuhan dengan roh. Iblis ya iblis, Bang. Itu namanya narasi liar loh, Bang Alif. Sama. Ya berbeda, orang jelas kata Tuhan. Ada kata iblis. Masa disamain? Yang benar yang mana? Kalau sama, yang benar yang mana? Ya ada ayatnya kan? Ya benar dua-duanya. Ayat di Alkitab itu ya nggak ada udah, yang salah. berarti Tuhanmu adalah roh, kan gitu? Iya. Tuhanmu adalah roh yang menyuruh Daud menghitung orang Israel. Iya. Kalau dikatakan iblis, boleh nggak? Ya nggak bisa, Tuhan ya Tuhan. Lah itu kan dikatakan iblis yang nyuruh menghitung orang Israel. Gimana sih? Iya, ya nggak masalah. Ya nggak masalah kalau iblis juga berarti menyampaikan benar, hal seperti yang disampaikan Tuhan. Itu Abang Alif nggak bernarasi liar. Coba jawab lagi pertanyaanku, Bang Alif. Coba jawab lagi pertanyaanku. Apakah ayat itu mau dinafikan atau mau disamakan dua sosok itu? Maksudnya Jeff? Iya, tetap berbeda. Iblis juga mampu berkata-kata kan? Dia mampu berkata-kata seperti Tuhan. Jeb, itu satu kejadian yang sama. Tapi yang menyuruh kepada Daud adalah dua nama yang berbeda. Yang satu namanya Tuhan, ya kan, atau sosok Tuhan, yang satu sosok iblis. Nah, keduanya punya identitas yang sama. Iya, sekarang gini, yang mau kamu nafikan apanya, ayatnya atau sosoknya? Yang ditolak itu apanya? Yang nggak ada yang salah bagiku Loh, Tuhan ya kalau Tuhan. nggak ada yang salah,
Kalau nggak ada yang salah, berarti kesimpulannya adalah yang menyuruh Daud menghitung itu adalah Tuhan, yang adalah iblis juga, karena ayatnya ada dua-duanya. Itu. Iya nggak mas kan ya iblis juga Hakikatnya mampu sama mengatakan juga. seperti Hakikatnya Tuhan. sama juga. Ya itu narasi liar Bang Alif aja. Loh, kok narasi liar? Tadi kau setuju, katanya hakikat Tuhanmu roh, hakikat iblis juga roh. Pekerjaannya sama, sama-sama menghasut Daud, menyuruh menghitung. Sama aja kan? Satu hakikat, satu pekerjaan di sini. Ya Gimana coba sih? sama aja loh Bang. Kayak di ayat kitab suci Anda Allah menyesat, Tuhan Anda menyesatkan. Coba Tuhan Anda Ya Tuhan, menyesatkan. Iblis Tuhan juga kami menyesatkan ini di mana? bukan roh, Tuhan kami ini bukan roh. Bukan itu konteksnya. Tuhan kami ini bukan roh. Tuhan Anda itu kan roh. Iblis juga roh, itu masalahnya. Dan sama-sama tidak bisa terlihat. Dan sama-sama tidak bisa dicari pembuktiannya. Menentukannya. Begitu ketemu ayat, ternyata satu pekerjaan di sini. Sama, hakikatnya sama, perintahnya sama. Pekerjaannya sama. Jangan-jangan ini yang kau tuhankan. Kalaulah demikian juga, tadi saya diingatkan juga ada yang typing di bawah, artinya Anda itu kembali kepercayaan orang-orang belakang, kepercayaan animisme, yang menuhankan roh-roh. Baca lagi Bang konteksnya. Itu berbeda itu. Sama, itu konteksnya, peristiwanya di waktu yang sama. Sudah saya kaji berkali-kali, sudah dibaca berkali-kali. Mau sampai satu perintah Iya. pun sama. Sama itu. Coba di kitab suci Anda Tuhan menyesatkan. Tuhan menyesatkan nggak? Aduh, itu di Bible juga ada, Jeb. Kalau kayak gitu mah, ini kan Iya kita makanya ngomongin aku nggak hakikat salahkan nih. ayat Tuhan menyesatkan Nah, itu juga nggak salah, nggak salah. ini Arif, Udah ini ngerti aku, hakikatnya. udah ngerti aku maksud kalian. Ah, Tetapi itu jelas iblis. Sama-sama roh. Itu kan Alkitab itu kan perkataan Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus ini mengabarkan yang menyuruh menghitung Daud itu iblis apa Tuhan? Ya namanya juga menceritakan segala sesuatu harus diungkapkan. Iya, ini diungkapkan yang menyuruh menghitung Daud itu iblis.